Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Ikhlas Ulamal. NIM saya 1215011317179. Saya berasal dari kelas 4D. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat prosedur dan function. Baiklah, sebelum kita masuk ke prosedur dan function, saya akan membuat view, ya, yang dimana saya akan menamakannya view itu v_d. Kemudian yang akan saya masukkan ke view adalah name yang berasal dari tabel mahasiswa, kemudian nama yang berasal dari tabel mahasiswa, kemudian TA atau tahun ajaran itu berasal dari KRS, kemudian semester, kolom semester yang berasal dari tabel KRS juga, kemudian kode MK atau kode mata kuliah yang berasal dari tabel mata kuliah, kemudian SKS yang berasal dari tabel SKS, kemudian nilai yang berasal dari tabel KRS. Kemudian saya memberi situasi atau kondisi yang dimana jika nilai di sini A, maka dia bernilai 4. Kemudian jika dia bernilai amin, berarti dia bernilai 3,5. Dan yang ketiga B+, berarti dia 3,3 sehingga selanjutnya. Dan saya buat from atau dari tabel KRS, kemudian mahasiswa saya singkat jadi MHS sama seperti di sini. Kemudian mata kuliah atau MK yang saya singkat jadi MK seperti di atas ini. Kemudian saya beri where dengan menghubungkan seperti join, dia menggunakan name dari tabel mahasiswa dan KRS, kemudian menggunakan kode MK sebagai penghubung dari mata kuliah dan dari KRS. Untuk membuatnya kita copy saja yang ini. Kita copy saja. Nah, kita save. Nah, di sini tertulis view create. Kemudian kita select. Nah, dia sudah muncul tabelnya atau view-nya. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke prosedur. Prosedur adalah blok program bernama yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil dan eksekusi secara berulang-ulang. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini kita bisa buat create or replace atau hanya create saja. Kalau create saja berarti dia hanya untuk membuat create prosedur. Jika ditambah replace berarti dia ada yang ingin diganti gitu. Jadi jika ingin mengganti, jadi kita buat create or replace prosedur. Jadi kalau misalnya membuat saja create, kemudian prosedur, kemudian kita beri nama. Misalkan saya memberi nama D. Kemudian di sini kita isi parameter, buka kurung, kemudian parameter. Parameternya berisikan tipe data juga. Tipe datanya karena kita membuat dari view, berarti kita tipe datanya sesuai dengan view. Kemudian is, kemudian begin. Kemudian kita, misalnya saya ingin mengupdate view-nya, mengupdate view. Jadi saya tulis saja update v_d nanti. Kemudian set. Nah, yang di sini apa yang mau kita ubah? Misalkan saya ingin mengubah nilainya. Kemudian sama dengan biar nanti diberi parameter di sini karena nanti itu
kita memanggilnya dengan cara begin, kemudian nama parameternya, nama prosedurnya, kemudian kita mengisikan misalnya kode MK-nya, terus nilainya apa yang mau kita nilai. Jadi ketika kode MK-nya misalkan PIV berapa gitu, misalnya kode MK-nya segini, nanti nilainya akan diubah gitu. Mungkin kita langsung saja implementasinya. Create, karena kita ingin membuat prosedur. Oke. Saya kasih nama D di sini, atau ya kita kasih nama D aja. Kemudian kasih parameternya misalkan saya KMK. KMK itu singkatan dari kode mata kuliah, jadi singkat saja. Kemudian udah buat view-nya, kemudian karena tipe datanya dari view ya, sesuai dengan view-nya, jadi view kemudian titik, terus di sini kita lihat kode MK, berarti kita sesuaikan kode MK %type, kemudian yang kedua itu P, saya kasih PN aja ya. Kemudian di sini view-nya, kemudian di sini nilai ya, sesuai dengan yang ada di sini di tabel view-nya. Kemudian %type ya, kemudian kita kasih is, kemudian begin. Kemudian karena saya ingin mengupdate view-nya, kemudian saya kasih sini update, kemudian view-nya, nama view-nya, kemudian di sini set ya, apa yang mau kita ubah, misalkan nilainya. Jadi nilai, tabel nilai yang ada di sini ya, misalkan saya ingin merubah salah satu nilai gitu ya. Kemudian saya tulis P_n, kemudian di sini kita kasih where. Jadi where kode MK sama dengan P_KMK gitu. Di sini kita kasih spasi, titik koma, kemudian di sini n. Oke, kita save, kita jalankan. Nah, prosedur create. Nah, lalu cara memanggilnya bagaimana? Pertama kita tulis begin ya, begin. Misalkan saya ingin, kemudian buat nama prosedurnya, saya prosedur D. Kemudian di sini isi parameternya kode MK. Kalau kode MK itu saya menggunakan char ya, varchar ya, berarti dia bertipe string. Berarti misalkan saya ingin mengubah yang PIV ini, jadi PIV ini PIF 22, atau misalkan kan di sini masih 0 ya, karena dia belum ada isinya, atau memang dia 0 karena KRS semester 4 belum diisi, atau misalkan saya mau mengganti yang ini ya, yang PIV 221540. Kita copy aja, kita masukkan di sini. Nah, kemudian koma, kita kalau di sini dia di 1540 yang ini ya. Nah, yang ini kita misalkan ubah jadi A, atau biar beda dia jadi B aja lah, B, string B. Oke, jangan lupa titik koma, kemudian di n, kemudian di run. Nah, untuk mengeceknya itu dengan cara select
all from dari view ya. Nah, kita lihat tadi yang ini PIF 221540. Dia nilainya berubah jadi B. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu function. Function adalah subprogram bernama yang mengembalikan nilai berdasarkan logika atau perhitungan yang sudah ditentukan di dalamnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang di perhitungan yang sudah ditentukan di dalamnya. Jadi yang akan saya kembalikan itu bertipikal number. Nah, yang akan saya kembalikan yaitu hitung n mutu. Nah, di sini merupakan penghitungan atau cara hitungnya. Jadi membuat function ini hampir sama seperti prosedur tadi. Dia cukup memberikan create aja. Jika misalnya ada salah gitu kita buatnya, baru ditambah replace. Kemudian di sini tulis function, kemudian di sini nama functionnya. Kemudian di sini saya menggunakan parameter mutu sama SKS. Di sini TP datanya, karena yang kita gunakan TP data dari view, maka di sini sesuaikan dengan view. Berarti di sini sesuaikan dengan view. Kemudian return number karena dia perhitungan. Berarti saya akan mereturn number, atau karena di sini number, berarti di sini number juga. Karena dia berupa perhitungan juga sebetulnya. Lalu di sini kita buat matematikanya, logika matematikanya, hitung n mutu sama dengan titik 2 sama dengan p mutu kali p parameter SKS. Kemudian saya return hitung n mutu. Nah, karena hitung n mutu ini tidak ada di dalam view, maka saya membuat variabel baru dengan bertipe data number. Mungkin untuk mengimplementasikannya langsung saja. Yang pertama create function. Kemudian di sini saya kasih D aja, atau misalkan ya D aja biar lebih mudah. Sini saya kasih P mutu atau PM aja. Terus di sini karena kita sesuaikan dengan tabelnya, tabel view-nya, berarti di sini view, terus sini mutu persen type. Kemudian di sini kita kasih, karena saya pakai SKS ya, kita beri kasih nama parameter APS. Kemudian di sini view SKS persen type. Kemudian saya kasih return. Baru sini is, baru di sini begin. Terus di sini kita kasih algoritma perhitungannya atau n mutu ya. Hn mutu kalau untuk menghitung itu titik 2 sama dengan P underscore M dikali P underscore S. Kemudian di sini return Hn mutu ya. Karena Hn mutu ini tidak ada dalam view, berarti kita buat variabel baru. Hn mutu bertipikal number ya. Kemudian di sini kita kasih n. Oke.
Kita run. Oh, berarti itu sudah ada ya namanya. Berarti kita ganti aja. Berarti dia tidak boleh. Misalkan n mutu ya, nilai mutu gitu ya, atau nilai mutu. Kita run function create. Selanjutnya coba kita panggil select. Misalkan saya ingin memanggil semester, NIM semester, kode MK, terus SKS, terus mutu ya. Select NIM, kemudian semester, kemudian kode MK, kemudian SKS, kemudian mutu, kemudian baru kita masukkan yang ini n mutu. Nah, variabelnya ini karena sesuai dengan mutu, berarti kita masukin aja mutu, SKS ya. SKS di sini. From v_d atau nama view-nya. Kita run, kita enter. Nah, jadi dia akan membuat kolom baru ya di sini. Nah, 9 ini dapatnya dari SKS kali mutu atau mutu kali SKS gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.